Oke, welcome back to my channel, rekan-rekan pecinta saham. Jadi banyak beberapa yang nanya pendapat tentang saham Kepik ini ya. Baiklah, saya akan membahas saham termasuk gorengan garis keras ya, yaitu saham Kepik atau MNC Land. Ini termasuk di MNC Group. Jadi kalau kita lihat musim-musim sekarang ini MNC Group memang lagi mulai panas. Tapi Anda juga tenang aja, Anda jangan terlalu buru-buru. Kenapa? Maksudnya jangan buru-buru ketakutan ketinggalan. Kenapa? Karena mungkin naiknya juga nggak secepat itu ya. Mungkin aja tahun 2022 atau tahun depan baru MNC Group ini baru mulai naik gila-gilaan. Mungkin saja ya. Karena gejolak-gejolaknya mulai kelihatan dari saham yang dulunya nggak pernah naik, kayak BABP, kayak BHIT ya, mulai mantul lumayan sadis ya, mulai sadis. Dan sekarang saham-saham seperti ini, Kepik ya, yang saya bahas di ini MNC Group, tapi Kepik tentang pertanahan lah ya, mungkin propertinya atau apa, Anda lihat sendiri deh bisnisnya apa. Yang jelas isinya, kasih tahu saya sih asetnya tanah di area Lido sana. Ini naiknya belum gila-gilaan, baru sekali doang, maksudnya baru arah sekali. Kalau yang lain kan udah kayak sampai ratusan persen kan. Kalau Anda lihat kan sampai naiknya sampai ibaratnya BHIT dari 50 sampai 140 tuh udah hampir 200%. Kalau ini dia baru naik arah tuh kali doang ya, jadi baru di sini doang. Makanya kenapa saya bilang masih dari sini di atas. Tapi kan Anda jangan kepedean dalam waktu dekat mungkin sampai gitu. Kita jangan mikir kepedean gitu ya. Kadang kita kepedean nanti akhirnya nggak kuat nunggu. Kayak ini dulu saya udah bilang ini akan naik ke sini ya. Ini akan naik ke sini. Di sini yang kuning-kuning nih ya, teman-teman lihat. Saya udah pernah gambar. Ini sih dulu udah pernah kehapus juga, tapi saya ingat saya di sini pernah gambar kuning-kuning naik ke area 150. Tapi kan ternyata nggak langsung naik, dia berapa bulan, dari Maret sampai Juni. Anda hitung sendiri dari Maret sampai Juni ya. Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan baru dia naik ternyata ya. Jadi berarti kalau Anda nabung di 120 ke bawah, lalu ke 150 itu 3 bulan plus ya mungkin 30% lah ya 20 sampai 25%. Kenapa saya bilangnya persennya kecil aja? Kita ambil ini aja, ambil jeleknya aja gitu. Kalau di banking atau apa ada yang namanya stress test ya. Jadi diambil yang kemungkinan terburuk. Tapi kalau Anda pinter nabungnya dicepet, Anda nabung terus dapat jual di 150 ya Anda cuma 50%. Cuma kita kan ambilnya yang gampangnya aja, kira-kira ya 20 sampai 25% dalam waktu 3 bulan. Nah, itu kan lumayan banget kalau Anda bisa konsisten seperti itu ya. Kalau konsisten loh ya saya bilang. Memang asumsi di sini naik nih, hijau-hijau nih, set ya kan, hijau-hijau naik. Tapi yang naik ternyata dia digocek dulu gitu. Jadi Anda masih siap sama gocekan ini. Ini yang bikin orang nggak sabar ya, yang bikin nggak sabar gocekannya. Karena gocekan ini bisa aja 3 bulan mungkin sideways di bawah terus. Nah, itu bikin orang nggak sabar ya. Jadi Anda mesti ngerti dulu kenapa Anda harus sabar ya. Yang saya mau bilang, kenapa Anda harus sabar. Jadi kenapa Anda harus sabar ya? Karena deposito aja setahun itu 3,5% sampai 5% ya. Itu udah bagus 5% zaman sekarang. Jadi Anda bandinginnya sama deposito aja gitu. Jadi Anda nggak stres ya. Kalau Anda bandingin sama yang trading yang ekstrim-ekstrim kayak kripto ya, mungkin Anda banding saham naik-naik, Anda akan mikir kayak gitu. Anda bandingin jangan sama yang kayak gitu, itu kan trading ya kan. Anda mikirnya nabung aja ya. Ini saya asumsi Anda nggak gitu bisa trading, Anda cuma bisa nabung ya. Kalau Anda jago trading, Anda pinter cut loss ya itu urusan Anda, itu lain lagi. Ya, jadi saya asumsi yang nabung aja lah ya, nabung slow atau swing trading lah, swing itu ya 3 bulan sampai 6 bulanan masih bisa. Jadi ini begini nih yang dahulu itu titik terendahnya ada di 100 nih, dan dia balik kan ke 100. Nah, yang kemarin ini titik terendahnya berapa nih? 100 kayak 414-an lah ya, 110 lah, 110. Dia balik juga tuh, balik mantul. Nah, sekarang mantul lagi. Mantul. Nah, memang menurut saya di bawah garis hijau ini masih oke ya. Di bawah garis hijau ini berapa nih? 125 kalau nggak salah ya. Ya 125-an lah ya. Di bawah 125 menurut saya masih oke. Tapi kan persoalannya apakah dia akan balik cepat atau enggak ya kan. Itu kita nggak usah mikirin itu sebenarnya. Pokoknya di bawah 125 ya dia masih murah lah, masih bisa dibilang murah. Ya, kita soalnya kan yang namanya saham itu nggak ada yang tahu batamnya di mana, pucuknya di berapa ya kan.
Kayak kemarin mantul-mantul ke sini, mantul-mantul nggak kuat naik, turun lagi, dan emang turunnya ekstrim, naiknya ekstrim juga. Jadi kalau Anda dapat di bawah ya Anda udah menang posisi ya. Kalau Anda lihat volumenya ini ya entah dari mana ini gede sendiri nih ya. Anda lihat di bawah-bawah, Anda lihat volumenya ya, ini gede tuh, gede. Dahulu nggak ada nih, kosong dulunya. Jadi ya volume udah mulai ada, cuman kan apakah langsung naik secepat itu ya kita nggak tahu juga ya. Kapan naikinnya ada yang tahu ya. Tapi sekali naik kayak begini dia, ekstrim 1, 2, 3 ya, 100. Dari 100 ke 200 langsung. Tapi biasanya kalau ada gini nih apa namanya, shadow di atas, biasanya dia akan ngarah lagi ke sana ya kan. Dari pengalaman biasanya begitu. Ada pelan-pelan dia akan ngarah lagi ke sana. Makanya kenapa saya pasang resist di paling atasnya dia di 240. Dan kalau dia kuat break ke atas ya, saya rasa bisa lumayan tinggi sama-sama seperti ini. Cuman kembali lagi kan gak ada yang tahu seberapa tingginya itu dan kapan dia mulai digerakin, gak ada yang tahu. Yang tahu itu ya, yang Anda bisa tahu itu ya kapan lagi murah Anda masuk gitu loh ya. Kalau mungkin aja dia masih naik tapi harga nggak murah ya Anda jangan masuk, Anda diem aja. Emang begitu saham gorengan, dia mau diapain ya. Dia naik cuma sekali doang, dia sekali naik stop, sekali naik stop gitu. Jadi kalau udah naik Anda kepancing ya Anda nyangkut. Ya kan kayak gini, selalu gini nih, naik balik lagi ke harga bawahnya ya kan. Naik balik lagi ke harga bawahnya. Ini tahun 2019 Oktober dia baru naik lagi tahun 2021. Jadi Anda ingat aja kalau Anda nabung ya kan 2 tahun tuh. 2 tahun Anda masih siap. Itu pun kalau 2 tahun Anda rajin nabung, di bawah Anda beli terus. Ya kan. Tiba-tiba dia naik ke shadow-nya lagi nih. Ini tahun 2019 ya di 190. Jadi saham ini kayak perlu jam terbang juga ya guys. Jadi buat teman-teman yang baru nabung, apalagi yang angkatan corona mungkin baru ngalamin turun, Anda udah panik. Tapi Anda lihat dulu sejarahnya tahun 2019 sebelum semua corona pun juga begitu ya. Jadi itu ya pengalaman, seiring Anda berjalannya waktu Anda tahu. Jadi kalau dia pernah ke sana dan dia turun dalam, Anda bisa asumsi dia bakal naik lagi, Anda nabung terus gitu. Dan dia ternyata balik. Dulu saya ada teori shadow di atas akan balik, tapi saya juga nggak gitu percaya sih. Tapi ternyata ya bener naik ya. Bener nih tahun 2021 akhirnya dia naik ya. 2019 ke 2021 itu kan ya nggak nyampe 2 tahun, 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun ya. Naik. Makanya yang Suhu Lokek mau bilang, pasar modal itu kasih keuntungan besar kalau Anda investor jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu di atas tahun ya. Di atas tahun. Ya nggak perlu sampai yang 5 tahun lah. Di atas tahun aja juga udah kelihatan kok hasilnya. Kalau saham-saham yang termasuk yang gorengan ya, tahun di bawah 3 tahun tuh masih kelihatan dia balik loh. Jadi saya mempelajari gitu. Dia balik nih ya kan. Dan baliknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya kan, kenapa begitu? Saya juga nggak bisa jawab. Kenapa selalu ditembus resist sebelumnya ya. Kenapa kayak ada aturan seperti itu ya. 190 naik ke 200 sampai 240. Jadi kalau nanti ini break nih, yang saya bilang ini ya, nanti dia misalnya break nih, ya kan, misalnya naik terus nih, misalnya ya kan, ini kan belum terbukti ya kan, naik terus, bisa aja dia break 240 ya, resistnya di break, dan dia ngacir ke atas ke, biasanya ada saham 200-an itu kalau naik ke 400-an, biasanya loh ya, yang saya suka lihat. Apakah itu gila? Ya gila, memang saham gila ya. Kalau naik ya tinggi gitu. Masalahnya yang lebih ekstrim lagi ya Anda bisa nyangkut di atas kalau Anda nggak punya peluru. Anda nggak punya, maksud saya peluru itu maksudnya bukan cash ya. Anda nggak punya sahamnya ya. Anda nggak punya sahamnya, tiba-tiba Anda baru kepancing nanti pas udah naik ya. Ya akhirnya Anda yang ikutan jadi gila karena nyangkut ya. Saham itu gila, tapi Anda jangan ikut-ikutan gila gitu. Kan pernah dibahas oleh Warren Buffett. Saham itu naik turunnya emang ekstrim dan gila, nggak waras ya kan. Tapi Anda lebih baik memanfaatkan hal itu untuk keuntungan Anda ya. Jangan Anda malah ikut-ikutan nggak waras, jadi akhirnya malah nggak jelas gitu loh ya. Nah pertanyaan yang sering adalah prospeknya bagaimana ya. Menurut saya prospeknya ini masih bisa ke atas ya, bisa ke resist-resist yang di atas atau bahkan mungkin lebih. Tapi dalam menjawab waktunya tidak ada yang bisa menentukan ya. Meskipun waktu kemarin ini baru ngomong langsung naik, itu pernah juga yang kemarin ya, yang 150 itu ya. Bisa aja ya, tapi
kita jangan pikir yang terlalu positifnya, kita pikir yang negatifnya aja. Misalnya dia masih turun nih ya, misalnya ini besok digocek lagi turun nih, turun lagi ya udah, kalau udah terlanjur masuk ya hold aja. Kan saya udah kasih batas nih, kalau di bawah 125 masih oke ya, di bawah sini masih oke. Ya kalau turun gimana ya udah hold aja, mau diapain gitu loh. Maksudnya Anda kartus kayak Anda bisa gocek, ikutan gocek sama saham sama bandarnya aja kan nggak bisa juga. Ya kalau Anda tunggu aja dia di bawah 70 lah sekalian baru beli lagi gitu ya. Kan ini kan isinya tanah semua, jadi udah pasti kayak Anda beli tanah aja anggapnya. Ya kan, apalagi ini saham kecil. Harganya 120 itu berapa? 12 ribuan. Anda itu anggap aja Anda hemat beli slot atau beli apalah, hemat makan. Misalnya Anda makanan Anda 30.000, Anda hemat 12.000 dalam sehari. Anda hemat, lalu Anda cicil slot-slotnya. Itu enaknya saham gorengan tuh, Anda bisa beli kecil-kecilan dan banyak orang yang cuan dari situ ya. Jadi harganya kan cuma 12.000 rupiah, turun lagi ke 110, berarti cuman berapa tuh? Kok 110 ya berarti 11.000 ya. 120 tuh kali 100, 12.000 ya kan. Karena slotnya 120 perak, Anda belinya minimal 100 gitu loh. Jadi 12.000, 11.000 ya gitu. Apalagi kalau Anda rajin nyicil slot lama-lama kan lotnya banyak. Tahu-tahu dia terbang ke 15.000 ya kan. 15.000 maksudnya slot ya. Jadi 120 naik ke 150. Ya Anda kan cuannya lumayan, apalagi kalau lotanya udah ditabung ya. Dan Anda tahu apa yang Anda tabung, ya, ini kan isinya tanah, ya, ibaratnya Anda membeli tanah itu gitu loh, tanahnya MNC. Ya kan, jadi kalau Anda beli saham kebun sawit, ya ibaratnya Anda membeli kebun sawit itu gitu loh, karena asetnya dia sawit, kebun. Tapi kalau Anda membeli saham yang isinya utang, ya itu yang bahaya. Jika Anda perusahaan itu utangnya besar, Anda beli sahamnya, ya itu yang kadang bahaya, karena ibaratnya kita membeli utangnya dia gitu loh. Itu yang bahaya. Jadi kalau ada apa-apa perusahaannya, nah itu pemegang saham itu yang kena gitu loh. Pemegang saham itu kan nggak dibayar. Ya, mereka tuh harus membayar hutangnya dulu. Jadi kalau hutangnya aja lebih besar dari modalnya, udah pasti kan agak-agak ngeri gitu ya. Memang ada gorengan yang begitu ya, itu kan ngeri. Kalau gorengan yang kayak kepik ini, isinya tanah yang masih ada inilah. Anda pikir-pikir masih ada masuk akal belinya tanah. Meskipun ini emang gorengan, kita semua tahu ini gorengan dan kita semua mau main gorengan gitu ya. Jadi minimal gorengannya agak-agak baunya aman. Kenapa dibilang gorengan? Sebenarnya karena sahamnya kecil lah. Saham kecil, saham di bawah 200. Di bawah 200 itu kan, kalau kali 100 kan berarti di bawah 20.000. Jadi saham-saham kecil gitu ibaratnya. Bukan berarti gorengan itu jelek ya. Gorengan itu saham nominal kecil aja gitu. Dan naiknya kan signifikan. Turunnya pun juga signifikan. Jadi Anda jangan kaget kalau turunnya signifikan. Karena emang saham-saham gini ya naik turun signifikan. Anda jangan ketakutan sendiri gitu. Jadi kalau udah asal Anda masuknya di area yang benar, mungkin ya masih oke lah menurut saya ya. Ya kita lihat. Jadi ini targetnya adalah resist dia dulu ya. Ini target jangka lumayan panjang, mungkin setahunan lah ya Anda mikir begitu, meskipun kadang-kadang bisa aja yang cepat. Kalau yang target jangka dekat ya mungkin ya ini resist di sini nih. Ini resist ini nih 140, 130, termasuk 125 kemarin ya. 125 dia nyentuh turun lagi. Jadi ya seperti itu ya, resist itu. Memang kemarin volumenya agak naik sih ini. Jadi saya sih lihat sih masih oke lah nih. Ya. Memang volumenya lagi rame MNC Group ini. Kalau Anda lihat yang lain-lainnya ya lumayan naiknya ya. Lumayan. Kita lihat MNC-nya ya, kita yang udah naik banyak kan BHBP sama BHIT ya. Tapi saya udah nggak bahas lagi lah, itu udah naiknya udah kebanyakan. Jadi kalau udah kebanyakan udah malas bahasnya. Nah ini belum banyak juga ya. Ya kan 1000-an aja, 1.020 ini saya bilang nih masih prospek ya, dia. Kalau naik kan juga begitu. Anda lihat ya dilihat aja lah historinya Anda bisa lihat. Saya rasa Anda juga pandai melihat hal ini. Ini kayak gini 1, 2, 3. Nah biasa gocekan ini orang nggak tahan, akhirnya jual atau apa, tahu-tahu dia ngacir ya kan. Supportnya 1, 2, 3, 4
baru ngacir, naiknya tinggi lumayan, dan ini begini lagi ya. Begini lagi nanti ya, naiknya tinggi lagi lumayan ke ya 1700, 1400 ya gitu-gitu. Ya jadi MNC ya begitu, dia ada musimnya juga ya. Jadi lagi musim apa yang mau diangkat. Kalau belum musim ya Anda sebaiknya sabar-sabar dan Anda rajin nada bawah, karena dengan Anda dapat nada bawah itu juga potensinya cukup besar menurut saya ya, potensi cuannya. Oke, jadi ini saya udah tandain, mungkin aja bisa ke sini juga ya. Kasih waktu aja ya. Kasih waktu ya, itu tadi saya bilang, jangan kasih waktunya jangan mingguan ya. Kasih waktunya setahun sampai 3 tahun itu paling ideal. Oke, jadi itu aja MNC Group yang saya mau bahas. Kenapa saya bahas kepik aja, karena ya mungkin naiknya belum gitu banyak, yang lainnya naiknya udah banyak. Oke, terima kasih yang udah mendengarkan.